Salam sehat, salam pers. Kami dari tim Analisa Publik TV pada siang ini, terutama pada PPK 1.4 Provinsi Jawa Tengah, mengerjakan preservasi jalan di Kudus, Pati, Rembang, dan Bulu. Minimalnya kami, tim Analisa Publik TV, akan selalu sinergi dengan pihak APH, aparat penegak hukum, untuk bersama-sama mengontrol dan menyelamatkan keuangan negara dari sumber dana APBN Kementerian PUPR. Dalam hal ini kegiatan preservasi jalan Kudus, Pati, Rembang, Bulu itu bersumber APBN atau SBSN, dalam artian surat berharga syariah negara. Diwajibkan dalam mengerjakan suatu proyek tersebut antara pihak PPK, Satker, dan penyedia jasa harus tepat biaya, mutu, dan waktu. Yang dimaksud dengan tepat biaya, mutu, dan waktu, dalam hal ini tepat biaya, mutu, dan waktu, jika di dalam dunia konstruksi hanya tepat waktu yang disinyalir tidak sesuai dengan SOP-nya. Pastinya kami tim liputan Analisa Publik TV akan datang dan memberikan temuan lapangan yang telah dibuat. Teman-teman Analisa Publik TV dimanapun berada, ikuti wawancara tim bersama PPK 1.4 Provinsi Jawa Tengah, Satuan Kerja PJN 1 Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY. Salam pers. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya untuk menemani kita liputan di Jalan Nasional wilayah Rembang. Dan kami selaku Analisa Publik TV ingin bertanya-tanya seputar pekerjaan Jalan Nasional di wilayah Rembang sekarang ini. Bisa dijelaskan Bapak dari mana, terus selaku apa di paket pekerjaan ini? Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada tim Analisa Publik di proyek ini. Perkenalkan, nama saya Amal Ginting. Sekarang kita di sini, saya memiliki tanggung jawab dari ruas Kudus, Pati, Rembang, Bulu. Saat ini kita ada kontrak paket long segment, Pak. Segment. Jadi sepanjang 119 kilo dari mulai Kudus sampai ke batas Provinsi Jawa Timur. Proyek ini sendiri terdiri dari beberapa lingkup pekerjaan, antara lain ada efektif ada 2 lingkup, yaitu pekerjaan rehab mayor berupa aspal, kemudian ada pekerjaan rekonstruksi itu berupa pekerjaan rigid beton. Ya. Nah, yang lainnya adalah berupa pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Ya. Terus kita dapat informasi, apakah benar apa paket kegiatan preservasi jalan di Kudus, Pati, Rembang, Bulu itu berasal dari SBSN? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, benar Pak. Memang untuk paket kontrak ini sendiri sumber dananya berasal dari SBSN, Pak. Ya. Benar. Itu SBSN itu apa sih, Pak? Mungkin masyarakat Indonesia ingin tahu. SBSN sendiri adalah kepanjangan itu adalah surat berharga syariah negara. Itu merupakan alternatif pembiayaan dari pemerintah selain menggunakan APBN murni, Pak. Iya, iya. Ya. Untuk kegiatan tersendiri nih, Pak, paket preservasi jalan di wilayah Pati, Rembang, Bulu untuk tahun 2021 sampai 2023, nggih? Ya. 2023. Itu meliputi pekerjaan apa aja, Pak? Oke, kita memang di sini ada beberapa lingkup pekerjaan ya, Pak Dani ya. Jadi kita ada pekerjaan efektif, itu ada 2 tipe pekerjaan. Yang pertama adalah rehabilitasi mayor, itu berupa pekerjaan pengaspalan 2 lapis. Ya.
Itu ada sepanjang 24,8 kilo. Di ruas jalan mana itu mungkin Pak? Itu dari mulai Kudus sampai ke Bulu. Tapi memang pekerjaannya adalah dia per spot-spot Pak. Per spot. Tadi dari 8 spot, totalnya ada sepanjang 24,8 kilo. Ya. Kemudian lingkup kedua itu rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah perbaikan jalan beton lama, dibongkar dan dicor ulang dengan beton baru. Itu totalnya ada 5 kilo, terdiri dari 2 titik pekerjaan. Satunya ada di Lingkar Kudus, satu lagi ada di daerah Juwana Pati. Sama juga per spot-spot gitu nggih Pak Amal nggih. Sama, ada 2 titik. Kemudian yang lain adalah berupa pekerjaan pemeliharaan rutin, baik itu rutin jalan maupun rutin jembatan. Dan ada pekerjaan drainase. Ya. Kontrak ini sendiri dimulai di bulan Juni 2021. Nanti akan selesai berakhir di bulan Juni tahun 2023. Jadi dengan masa pekerjaan 24 bulan, Pak. Ini pekerjaan multi years berarti nggih? Ya, benar. Dari anggaran SBSN. Ya. Di pekerjaan ini sendiri, Pak, itu berapa sih Pak nilai kontraknya? Mungkin masyarakat Indonesia ingin mengetahui berapa besar untuk anggaran kegiatan preservasi jalan di wilayah Kudus, Pati, Rembang, Bulu ini. Baik. Makasih Pak. Kalau untuk anggaran sendiri memang di paket kontrak ini, paket kontrak multi years ini sampai tahun 2023 kita teranggarkan sebesar 214,2 miliar Pak. 2 miliar. Iya, miliar. Nggak ada semacam relaksasi berarti Pak? Nah, sementara belum Pak. Belum ada ya? Masih berjalan normal. Jadi berjalan normal nggih? Masih normal, ya. Dengan penyedia jasa siapa? Atau apakah ada kerjasama dengan PT lain, penyedia jasa lain? Oke, baik. Untuk penyedia jasa yang menang sendiri itu dia memang ada 2 penyedia jasa Pak. Dengan kontraknya KSO, kerjasama operasi itu 2 perusahaan yaitu PT Delta Marga Diatama dan PT Adrian Marga Karya. Konsultan pengawasnya? Mungkin? Konsultan pengawas juga mereka ada sistem KSO, 2 perusahaan yaitu Adiasa Devicon dan PT Multivibata. Berarti ada kerjasama ya antara 2 penyedia jasa itu pekerjaan jalan dan juga untuk konsultan pengawasnya juga. Ya, benar Pak. Sesuai peraturan yang ada Pak, setiap pekerjaan kan harus ada K3-nya. Ya. Dalam pekerjaan preservasi jalan di wilayah ini, apakah ada yang diterapkan juga di wilayah PPK 1.4 ini? Ya, siap Pak. Karena memang di kontrak juga ada keharusan untuk pelaksanaan K3 Pak. Baik dari sisi kontraktor, penyedia jasa maupun dari konsultan, itu sudah ada personil khusus yang membidangi K3. Berarti memang ada klausul untuk K3 tadi nggih? Ya, memang setiap kita sudah punya penyedia jasa, mereka punya tim ahli K3, begitu juga dengan tim dari konsultan. Itu ada 1 orang personil yang khusus memang dia ahli K3. Makanya setiap pekerjaan di sini akan dikontrol oleh tim K3 tersebut, mulai dari persiapan sampai mulai pelaksanaan pekerjaan. Jadi, tapi ada koordinasi Pak antara pihak PPK 1.4 Provinsi Jawa Tengah sama pihak penyedia jasa atau konsultan pengawasnya dalam proses K3-nya. Karena kan ini kan termasuk jalur macet, jalur pantai utara kan, jalur pantai utara. Nah itu kan apa yang disiapkan dari pihak PPK? Ya, Pak. Memang untuk K3 sebelum kita mulai, kita biasa rapat internal dulu, baik dari usulan dari penyedia jasa akan dibahas oleh tim K3 dari konsultan, kemudian kita bahas bertiga internal dengan tim dari PPK. Setelah kita bahas bersama untuk K3-nya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, rencana pelaksanaan, setelah itu kita akan koordinasi dengan lantas terkait, lantas terdekat di Polres terdekat. Nanti kita koordinasi dengan Kasat Lantas dan timnya untuk meminta juga masukan dari mereka seperti apa sebaiknya untuk K3, terutama untuk pengaturan lalu lintasnya. Untuk pengawasan sendiri Pak, apakah ada dari pihak PPK 1.4 Provinsi Jawa Tengah ini dengan pihak penyedia jasa seperti apa? Jadi biar pekerjaan ini selesai tepat waktu. Ya, terima kasih Pak. Memang itulah gunanya kita ada terkontrak dengan namanya konsultan supervisi Pak. Ya, karena memang konsultan supervisi itu wakil dari kita, dari owner untuk bertugas mengawasi seluruh pekerjaan, mulai dari awal perencanaan sampai pelaksanaan dan selesai pekerjaan itu untuk seluruh mutu akan menjadi tanggung jawab mereka. Setelah mereka periksa, setelah mereka setuju dengan metode dan juga dengan mutu yang sudah dilaksanakan sesuai dengan volume yang kita tetapkan, sesuai dengan spek yang kita syaratkan, baru kita bisa memproses untuk pembayarannya. Jadi benar-benar pengawasan super ketat Pak ya, karena kan ini uang negara, jadi harus benar-benar
diteliti. Iya, ya, benar Pak. Terus kita kemarin sempat lewat sini, Pak Amal. Ya. Itu hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Itu terjadi kemacetan pada malam hari. Itu bagaimana sih pihak penyedia jasa 1.4 Provinsi Jawa Tengah ini untuk mengatasi kemacetan yang terjadi kemarin atau mungkin selanjutnya? Gimana? Ya, terima kasih Pak. Memang bisa dibilang ya kemacetan ini tidak bisa kita hindari Pak ya, terutama ketika kita melakukan pekerjaan. Karena ini kan jalur Pantura Timur ini kan jalur utama, tidak ada tol dari sini. Jadi memang seluruh angkutan baik pribadi maupun logistik pasti melewati ruas ini. Makanya memang untuk kemacetan kita tidak bisa hindari selama pekerjaan. Makanya kita selama pekerjaan sebelum mulai walaupun saat pelaksanaan kita selalu koordinasi dengan tim lantas terkait. Nah, karena memang untuk lalu lintas kan menjadi kewenangan mereka. Biasanya ada banyak strategi yang dilaksanakan oleh tim lalu lintas. Kalau dari kitanya, biasanya kita minta saran untuk rambu-rambu seperti apa. Nah, setelah rambunya semuanya terlaksana, nanti tinggal tim lantas yang akan membantu kita. Contohnya misalnya macetnya parah, mungkin bisa dibuat kontraflow sementara, atau mungkin nanti ada buka tutup sementara. Itu tergantung kondisi dan masukan dari lantas sendiri. Kalau kemacetan sendiri itu terjadi di wilayah atau spot-spot yang mana sih Pak? Mungkin teman-teman Analisa Publik TV di wilayah Indonesia ini kalau mau lewat sini itu tahu, oh di sini terjadi kemacetan karena terjadi pekerjaan preservasi jalan. Mungkin Pak Amal bisa menambahkan dari apa spot-spot yang terjadi kemacetan itu. Oke. Kalau memang ada, kita kan memang untuk dipastikan lokasinya memang kan agak sulit Pak, karena kita ada beberapa spot. Jadi ada kadang satu spot kerja 2 minggu selesai, pindah spot lain. Jadi memang kalau spot yang masih pekerjaannya masih terus berlangsung di lokasi yang sama itu cuma ada 2, itu di Lingkar Kudus dan di Juwana Batangan. Itu karena dia sistemnya masih berjalan terus, lokasi yang sama, jadi mungkin itu bisa menjadi perhatian masyarakat lah, untuk Lingkar Kudus dan Batangan. Nah, kalau untuk kondisi aspal memang kita berpindah-pindah. Saat ini memang kita aspal ada di Kota Rembang dan di Kecamatan Bonang. Nah, sekarang mungkin di situ agak macet, tapi mungkin 2 minggu, 3 minggu bisa pindah lagi ke lokasi lain Pak. Jadi ada koordinasi intens dari pihak PPK 1.4 Provinsi Jawa Tengah dengan pihak kepolisian. Itu apa juga melibatkan dari Dinas Perhubungan juga Pak? Biasanya kalau selama ini kita masih dengan kepolisian dulu. Kepolisian dulu, Nah, karena emang ini masih masa pekerjaan. Biasanya kalau setelah pekerjaan nanti ada perlu rambu-rambu tambahan, biasanya juga dengan perhubungan bisa. Baik, terima kasih. Mungkin himbauan kita untuk masyarakat pengguna jalan, sebelumnya memang kita mohon maaf ya, karena memang sekarang kita sedang proses pelaksanaan pekerjaan. Kalau mungkin memang mengganggu mobilitas masyarakat, ini informasi dari kita, karena sekarang sedang berjalan kontrak dari mulai Kudus sampai ke Rembang, batas Jawa Timur. Jadi kepada pengguna jalan yang mungkin ada rencana untuk ke arah timur dari Kudus, harap berhati-hati, apalagi sekarang kondisi masih sangat tinggi curah hujannya, kira harus hati-hati, dan mungkin ada sedikit beberapa kemacetan di titik-titik yang kita kerjakan. Sekian cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Amal, terima kasih Pak. Selaku PPK 1.4 Provinsi Jawa Tengah, Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas waktunya untuk melaksanakan liputan di wilayah Rembang ini. Salam pers.